Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Dr. Widyandana MHP PSI selaku Ketua 1 CFHC IPE, Tim Koordinator Tahun 1 CFHC IPE, Dr. Widya Wasitiastuti, Ibu Emma Madianingrum, dan juga Ibu Riani Witaningrum yang sudah hadir pada pagi hari ini, serta kepada para narasumber dari Kaprodi Kedokteran, Dr. Denny Agustiningsi, MKes AIFM, Kaprodi Ilmu Keperawatan, Ibu Haryani SKP MKes PhD, dan Kaprodi Gizi, Ibu Erdwi Budiningsari, SPMKes PhD, serta tim sekretariat dan adik-adik CFHC IPS semester 1 angkatan 2024 yang kami sayangi. Terima kasih banyak sudah datang tepat waktu kepada para mahasiswa. Dan sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya perkenalkan saya Estiara Nepa selaku asisten koordinator tahun 1 yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Kepada seluruh mahasiswa angkatan 2024 diumumkan kembali sebelum kita memulai perkuliahan untuk bisa mengganti format namanya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibagikan di kolom chat, yaitu nomor kelompok _nama_NIM. Dan jangan lupa untuk bisa menghidupkan kameranya dan menggunakan virtual background selama perkuliahan berlangsung. Pada hari ini, seperti yang kita ketahui akan ada pemaparan dari 3 profesi yang akan diwakili oleh ketiga Kaprodi yang diawali dengan pemaparan dari Kortas 1. Setelah itu, mahasiswa dan juga narasumber akan memasuki ke sesi diskusi yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh mahasiswa dalam kolom web apps. Oleh karena itu, untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan atau pembukaan dari Koordinator Tahun 1 kepada Dr. Widya Wasitiastuti, MSc, MedEd, PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Mbak Ais? Sudah terdengar, Dok. Ya, matur nuwun. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning for international student. Thank you for attending this synchronization, even we are integrate via Zoom meeting. Adik-adik yang kami sayangi, pagi ini merupakan pertemuan atau kuliah yang merupakan kelanjutan dari berbagai rangkaian yang sudah kita laksanakan secara bertahap pada beberapa pertemuan sebelumnya. Pada pagi hari ini juga telah hadir 3 koordinator atau ketua program studi dari program studi pendidikan dokter. Ada Dr. Denny Agustiningsih, kemudian dari Prodi Keperawatan, Ibu Haryani, dan dari program studi Gizi Kesehatan, ada Ibu Nuning. Pada pagi hari ini beliau bertiga akan menjelaskan secara singkat begitu ya, sebagai bagian dari resume atas materi yang sudah beliau sampaikan melalui rekaman Zoom pada Web-Based Learning Management System. Nah, dalam Web-Based Learning Management System itu, selain sudah tersedia video dari beliau bertiga, yang saya yakin adik-adik juga sudah mendengarkan dan juga sudah merangkum, juga sudah tersedia pertanyaan ya, kuis, sebagai bagian dari evaluasi atas materi yang sudah beliau sampaikan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya begitu ya. Kemudian juga untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sudah beliau sampaikan. Nah, bagi pendidikan dokter, kita mengenal adanya Standar Nasional Kompetensi Dokter Indonesia. Begitu juga bagi calon perawat dan gizi kesehatan, kita juga mengetahui adanya standar kompetensi bagi profesi-profesi kesehatan lainnya, termasuk gizi kesehatan dan juga keperawatan. Beliau akan meng-highlight
seperti apa sih sebenarnya keterkaitan interprofessional education ini dengan berbagai kompetensi dari 3 profesi. Artinya bagaimana diperlukannya kolaborasi, kemudian kerjasama tim, pemahaman akan nilai-nilai kompetensi keprofesian, dan juga kerjasama itu di dalam pengelolaan tugas dalam menjalankan profesi. Nah, silahkan mohon dimanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin. Adik-adik bisa langsung raise hand nanti, bisa memberikan pertanyaan di ruang chat, sehingga beliau-beliau akan kami moderasi, sehingga berkesempatan secara langsung untuk menjawab hal-hal yang ingin adik-adik eksplorasi. Namun demikian, kami juga mengapresiasi adik-adik yang sudah mengirimkan pertanyaan begitu ya ke chat box ataupun question box yang sudah kita sediakan di LMS berbasis web, sehingga kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang bisa kita eksplorasi lebih mendalam pada sesi pagi hari ini. Dan kami sangat mengharapkan sekalian di sesi ini kami mengingatkan begitu kepada adik-adik semua bahwa kami melakukan pengkajian ya, penganalisa data terhadap partisipasi adik-adik di LMS yang kita miliki. Kami mendapatkan informasi bahwa alhamdulillah ya, yang sudah mengakses video pembelajaran itu mencapai 87%. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Walaupun saya mengharapkan kami ya dari tim Korta 1, saya mewakili tim Korta 1, mengharapkan 13% yang belum mengakses ini, semoga nanti angka ini akan semakin bertambah gitu. Kenapa? Karena sesi ini hanya sebentar, hanya sedikit kesempatan untuk bertanya. Sehingga kalau adik-adik nanti sudah melihat video, mempelajari, kemudian juga mengerjakan kuis yang kita fasilitasi, itu adik-adik akan bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan di ruang atau kesempatan pada pagi hari ini. Kemudian ini juga masih ada sejumlah mahasiswa yang belum mengerjakan pretest di ruang LMS ya. Mungkin nanti kami mengingatkan saja bahwa nilai pretest di dalam LMS ini berkontribusi terhadap nilai akhir. Mohon juga menjadi perhatian dari teman-teman, dan karena ini semangatnya juga interprofessional education, teman-teman di dalam kelompoknya yang saya yakin hari ini kita sudah bertemu dengan kegiatan virtual team building yang kedua ya, Mbak Ais ya. Jadi sudah kenal, sudah saling bertemu, itu saling mengingatkan begitu, bersinergi bersama dengan kelompoknya untuk mencapai kepemahaman yang baik, tidak hanya tentang interprofesional, namun juga seperti apa sih kesehatan pada keluarga dan kesehatan pada komunitas yang nanti akan melekat membersamai peran dan tugas adik-adik pada kompetensi atau profesi yang akan adik-adik jalani. Mungkin itu mengawali, dan kemudian kami juga sudah mengkompilasi sejumlah pertanyaan ya. Mohon dibantu Mbak Ais, pertanyaan apakah ada? Sudah tampil, Dok. Sudah tampil ya, baik matur nuwun. Adik-adik, saya mohon izin ini mengawali Bapak Ibu-ibu Kaprodi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai Korta begitu ya, tentang program CFHC IPE. Kami ingin menyampaikan bahwa ada sejumlah pertanyaan yang muncul dari adik Rara Serinjani ya, Prodi Gizi, kemudian dari adik Salwa Afrilia dari Ilmu Keperawatan, dan ada Mas Zaki Ilham dari Prodi Kedokteran Reguler nih. Alhamdulillah ada pertanyaan. Apa sih? Saya akan mulai dari pertanyaan yang kedua. Apa inovasi Gajah Mada begitu ya dalam mengelola program CFHC ini bila dibandingkan dengan IPE program lain di institusi lain? Adik-adik, jadi CFHC IPE ini menjadi sebuah kebanggaan kita semua ya, karena di 2 periode belakangan ini mendapatkan pengakuan internasional sebagai program yang juga tidak hanya meningkatkan interprofessional collaboration, tapi juga meningkatkan SDGs ya. Jadi capaian dari
target-target dunia untuk kolaborasi. Nah, apa sih keunggulan dari program ini adalah bahwa di dalam CFHC IPE ini, satu, program ini bersifat integrasi dan longitudinal selama 7 semester. Jadi adik-adik akan menjalani program ini selama 7 semester berkelanjutan dalam satu bimbingan dosen pembimbing akademik dan dosen dari lapangan atau kita sebut dengan saya agak lupa namanya Mbak Is, bisa dibantu IL itu instruktur lapangan ya, saya agak instruktur lapangan itu akan membersamai adik-adik selama 7 semester dan berintegrasi dalam 3 program studi. Mohon memang baru pada satu fakultas, tapi ini adalah unggulan kita begitu ya. Nilai-nilai dan juga semangatnya insya Allah akan dikawal oleh para dosen pembimbing lapangan, para instruktur lapangan, termasuk kami, Korta 1, Korta 2, Korta 3, dan Korta 4, untuk mewujudkan implementasi dan juga internalisasi nilai-nilai dari CFHC IPE begitu. Nah, adik-adik, memang tidak mudah ya mengelola program ini karena adik-adik akan bekerja di dalam kelompok, tapi ini menjadi tantangan adik-adik ya. Tolong kalau ada anggota yang misalnya di sini disampaikan ya, neglecting their job desk begitu ya. Jangan langsung dieliminasi dalam kelompoknya, tapi diajak dulu, dikonfirmasi, kemudian apa namanya, dapatkan chemistry dalam satu kelompoknya. Sehingga dengan begitu akan ada keterbukaan di antara anggota kelompok, lalu akan terhindar seperti ini ya. Yang sering terjadi di kami itu adalah last minute atau mengerjakan sesuatu itu atau menghubungi dosen pembimbing lapangan atau instruktur lapangan tuh 1 hari sebelum tenggat. Ini salah satu praktek yang harus diminimalkan begitu ya, sehingga tidak akan terjadi apa namanya kehilangan nilai, kehilangan aktivitas ataupun kehilangan pencapaian pembelajaran. Mungkin itu dari kami mengawali tentang beberapa pertanyaan yang sudah dimunculkan di dalam sesi untuk CFHC IPE. Dan adik-adik apabila memang ada satu anggota yang kebetulan tidak aktif atau mungkin mengundurkan diri atau karena sesuatu dan lain hal apa namanya tidak berpartisipasi dengan eh, apa ya optimal, silahkan adik-adik bisa berkomunikasi kepada sekretariat dan kita akan mendiskusikan lebih jauh terkait dengan langkah strategis dan beberapa hal lain yang terkait. Insya Allah seluruh komponen di dalam program CFHC ini bersinergi begitu, mengawal ketercapaian dari capaian pembelajaran dan juga pendidikan bermartabat di dalam proses pembelajaran CFHC IPE. Akhirnya selamat mendengarkan perkuliahan dari ibu-ibu Korta kita. Beliau ini luar biasa sudah meluangkan waktu dan moga-moga adik-adik bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, terima kasih untuk berbagai kontribusi dan juga partisipasinya di dalam program CFHC IPE di semester 1 ini dan selamat melanjutkan kegiatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Widya atas pemaparan dan juga diskusinya dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Untuk para mahasiswa yang masih punya pertanyaan tentang program CFHC IPE dan juga kegiatan di semester 1, nanti bisa menanyakan oleh sekretariat. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari ketiga narasumber, ketiga kaprodi kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan untuk sesi materi ini akan dimoderatori oleh perwakilan dari tim Korta 1 yaitu Bu Riani Witaningrum, SGZ MSc Dietitian. Kepada Bu Wita, apakah sudah ready? Ya, selamat Ya, pagi Mbak Is. Suara ya, saya masuk ya? sudah terdengar jelas, Bu. Ya, Oke, terima baik kasih. Ibu untuk waktu dan layar untuk materi dari ketiga kaprodi kami serahkan kepada Bu Wita. Terima kasih sekali Mbak Is atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning. Ya baik, jadi untuk sesi selanjutnya ini kita akan menyaksikan pemaparan highlight dari ketiga narasumber dari ketiga prodi yang berbeda. Di sini sudah hadir ada Dr. Denny Agustiningsih, MKes AIFM. Dr. Denny Nun Sewu sampun rawuh. Sudah, sudah Mbak, Ya, terima Bu kasih. Wita. Ya,
Lalu yang kedua nanti akan ada pemaparan dari Ibu Haryani SKPM plus PhD. Dan yang terakhir nanti ada pemaparan juga dari Ibu Dwi Ibu Dening Sari SPM plus PhD. Ya, untuk materi ini akan disampaikan dari masing-masing narasumber. Mungkin kita akan mulai dulu dari prodi kedokteran dan saya akan memberikan waktu masing-masing mungkin 10 menit seperti itu, nggih, Dr. Deni, Bu Haryani dan Bu Nuning. Untuk waktu saya persilahkan kepada Bu Deni. Monggo, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya tadi sudah mendengarkan dari Dr. Widya bahwa 87% sudah mengakses video gitu ya, Dr. Widya. Dok. Ya, betul. Berarti artinya kan mestinya sudah bisa dipahami apa peran dan tanggung jawab dari seorang dokter di dalam interprofesional kolaborasi dan interprofesional education. Memang kita mengapresiasi bahwa program CFHC ini mendapat pengakuan rekognisi internasional tahun 2024 ya, Dr. Widya, dan harapannya ini ke depan akan makin baik dan pengakuan ini akan makin banyak pula. Selain itu, CFHC ini kan juga menjadi unggulan dari ketiga program studinya. Nah, kali ini karena sudah sebagian besar sudah melihat video, mungkin saya akan meng-highlight beberapa saja mengenai peran dan tanggung jawab dari dokter. Monggo slide selanjutnya. Jadi memang di mana-mana orang akan bertanya apakah seorang dokter itu perlu berkolaborasi dengan profesi-profesi lain ya. Apa pentingnya dokter belajarnya sudah susah, lama gitu ya. Banyak hal yang sudah diketahui, dipelajari, dikuasai. Mengapa harus berkolaborasi dengan yang lain, dan itu menjadi banyak pertanyaan dan menjadi banyak kajian. Ya, lanjut. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa tugas utama seorang dokter itu adalah untuk membantu pasien dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kemudian menetapkan diagnosis untuk selanjutnya memberikan tata laksana terapi baik farmakologis maupun non farmakologis. Dan ini yang Anda semua teman-teman dari prodi kedokteran pelajari mulai dari semester 1 blok pertama sampai kemudian semester ke-7. Nah, Anda belajar semuanya ini. Lanjut. Nah, tetapi selain tugas utama seorang dokter tadi untuk membantu pasien, karena dokter ini punya baju yang banyak, ya, maka perannya tidak hanya sebagai penyembuh. Ya, kalau penyembuh saja nanti banyak saingannya itu di lapangan ya, yang mengaku sebagai penyembuh gitu ya. Jadi dokter bukan hanya penyembuh, dokter adalah seorang akademisi yang dia harus selalu belajar sepanjang hayat. Dia seorang profesional, dia komunikator, kolaborator, ya, manajer, dan juga advokat kesehatan. Nah, peran dokter ini dituangkan di dalam SKDI tadi yang Dr. Widya sampaikan, ada standar kompetensi dokter Indonesia. Nah, Mbak Is, izin saya mau share satu screen saja, satu slide saja, satu saja. Bentar ya. Mana ya? Sebentar. Nah, sudah kelihatan ya, Bu Wita ya. Nah, ini Sampun, nggih. jadi ini adalah bagian dari standar
rangkuman dari standar kompetensi dokter Indonesia yang menjadi capaian pembelajaran lulusan bagi teman-teman di prodi kedokteran. Teman-teman mungkin masih ingat ya, kita sudah bicarakan tentang capaian pembelajaran lulusan ini pada saat PPSMB maupun pada saat kita bertemu di auditorium ya, di ruang kuliah. Nah, kita punya 16 capaian pembelajaran lulusan dari profesional, mawas diri, ilmiah, cakap manajerial, kreatif, inovatif, tanggap sosial budaya, tanggap teknologi informasi, cakap mengelola masalah kesehatan, cakap keterampilan klinis, komunikatif, kolaboratif, tanggap keselamatan pasien, cakap memimpin, tanggap bencana, cakap meneliti, dan humanis. Ini semua tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diselesaikan hanya dengan belajar ilmu kedokteran saja. Maka salah satu cara untuk bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan ini dan menjalankan peran dokter tadi sebagai kolaborator, sebagai manajer, dan yang lain, ini salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah belajar bersama dengan profesi yang lain. Maka Anda harus belajar melalui interprofessional education, interprofessional collaboration yang difasilitasi dari FKKMK dengan CFHC IPI. Jadi kalau Anda lihat capaian pembelajaran yang dibebankan kepada Anda ketika nanti lulus dokter harus mampu menjadi seorang manajer, cakap manajerial. Nah, itu Anda pelajari di mana salah satunya? Salah satunya adalah di CFHC. Kolaboratif, komunikatif, ya. Tanggap sosial budaya, ini di mana dipelajarinya? Salah satunya tentunya adalah di CFHC. Ya. Jadi ini adalah peran dokter yang diterjemahkan di dalam capaian pembelajaran lulusan prodi kedokteran. Ya. Monggo Mbak Is boleh dilanjut. Oke. Ya, slide selanjutnya. Ya. Oke. Sebetulnya interprofessional education untuk dokter itu bukan hal yang baru ya, dia sudah dicanangkan sejak tahun 1928, 1965 konsepnya diperbaiki dan seterusnya hingga saat ini di era sudah digitalisasi setelah revolusi industri ini juga kolaborasi ini semakin dikuatkan. Ya, terus lanjut. Ya, sehingga yang harus diperhatikan bahwa dokter tidak pernah bisa bekerja sendiri. Ya. Untuk menolong pasien tidak bisa bekerja sendiri dan juga utamanya seorang dokter ini adalah mengutamakan kebutuhan dari pasien, ya, pasien centered approach, bukan mengutamakan di dokternya sendiri. Oke, lanjut. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya highlight di pagi hari ini. Mungkin selanjutnya akan lebih banyak kita gali dari diskusi-diskusi dengan teman-teman yang masih penasaran mungkin kenapa harus belajar IPE. Begitu Bu Wita. Ya, terima kasih sekali Dr. Denny atas pemaparan highlight-nya. Baik, selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan pemaparan kedua, ada Ibu Haryani, SKPM ke PhD. Ibu Haryani sudah rawuh? Mohon maaf Bu Wita, tadi Bu Ya. Haryani mengonfirmasi masih di jalan, jadi Oh mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Eis. Kalau begitu kita lanjutkan ke highlight pemaparan materi oleh Ibu Erdwi Budiningsari SPM ke PhD dari program studi S1 Gizi. Saya persilahkan Bu Nuning. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya, next. Ya, jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman semua tentunya sudah menyimak ya dari videonya. Jadi kita hanya meng-highlight saja. Jadi ini dari berbagai
masalah gizi yang di Indonesia kita semua mengetahui ada triple burden gitu ya. Jadi itu juga semakin menjadi concern kita pasca pandemi COVID-19 ini karena sangat terkait erat juga dengan masalah bagaimana akses masyarakat ya terhadap ketersediaan pangan termasuk juga pola asuh makan dan seterusnya. Next. Ya, jadi ini juga untuk melaksanakan kewajiban profesional kita sebagai calon ahli gizi setelah adik-adik nanti lulus ya, itu juga tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Kita perlu berkolaborasi dengan profesi lainnya. Next. Ya, jadi ini adalah profil lulusan yang tentunya teman-teman di mahasiswa prodi S1 Gizi sudah menyimak juga yang sudah kita sampaikan juga ya di dalam pertemuan di PPSMB yang lalu ya. Jadi ada 5 profil lulusan yang nantinya bisa adik-adik bisa terjun yang berkontribusi berkiprah ya nanti di masyarakat. Next. Ya, ini ada 3 kompetensi utama ya yang ketiga-tiganya harus teman-teman semuanya kuasai dan terutama kalau yang terkait dengan nantinya teman-teman semua dalam 7 semester ke depan itu banyak berkecimpung di dalam community begitu ya. Bagaimana kita bermitra dengan keluarga yang sudah ditentukan nanti teman-teman semua secara berkelompok ya dengan kelompoknya masing-masing. Next. Ya, ini adalah berbagai peran dari calon profesional di bidang gizi gitu ya. Jadi ini semuanya juga akan banyak adik-adik semuanya pelajari salah satunya di CFHC ini. Next. Ya, jadi kita perlu mengantisipasi juga ada berbagai isu yang terkait dengan bagaimana kita supaya ada kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya begitu ya. Jadi ini juga salah satunya dengan cara kolaborasi di Interprofessional Education CFHC ini. Jadi ini juga perlu lebih diasah perasaan sensitif kita ya di dalam community ya. Jadi nanti juga diidentifikasi kira-kira masalah apa yang ada di keluarga mitra nantinya ya. Termasuk juga kalau bekerja bersama dengan teman-teman lain yang antar background keilmuan yang berbeda itu juga harus selalu ini ya istilahnya itu haus akan keilmuan gitu ya. Jadi selalu tidak pernah berhenti untuk belajar gitu. Next. Nah, ini adalah kompetensi yang kita perlukan yang tentunya juga bisa digembleng mulai dari pendidikan di CFHC ini. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder, kemudian mengadvokasi apa yang sudah kita dampingi yang ada di masyarakat gitu ya. Next. Ya, ini juga teman-teman semuanya tentunya sudah bisa menyimak dari video-video di angkatan atau di tahun-tahun sebelumnya. Next. Ya, ini adalah contoh gambaran kegiatan yang bisa adik-adik semuanya laksanakan gitu ya. Next. Ya, jadi ini ada kolaborasi yang sangat penting gitu ya. Jadi ada cross disiplin di antara berbagai background keilmuan dari tenaga kesehatan yang berbeda begitu ya. Jadi ini penting dilakukan kolaborasi, koordinasi antar dari keilmuan yang berbeda ini sehingga betul-betul teamwork yang team based practice ini adik-adik mulai dari sekarang ya untuk diasahnya gitu ya.
Kemudian ini juga mulai diterapkan bagaimana value etika antar profesional ini komunikasinya juga betul bisa. Mohon izin Bu Nuning, suaranya tidak keluar. Audionya tidak keluar Bu Nuning. Mbak Ais, apa bisa mendengar saya? Bisa Bu, dari suara Bu Nuning yang memang tidak. Baik, baik. Oh ya, dari awal apakah sudah tidak Ya, terdengar ya? barusan saja Bu Nuning, jadi ini sekarang sudah terdengar kembali. Silakan bisa dilanjutkan. Oh ya, jadi di slide ini tadi tidak terdengar ya slide ini? Slide yang ini terdengar sebagian, Ibu. Oh, oke. Ya, jadi ini bisa adik-adik semuanya mulai pelajari, diasah bagaimana melakukan teamwork gitu ya, team based practice, kemudian mempelajari dan mempraktikkan, mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai etika interprofesional, termasuk juga komunikasi, kemudian peran tanggung jawab yang berbeda antar kolaborasi dari berbagai keilmuan yang berbeda begitu ya, sehingga ini untuk kualitas kepada klien kita ini juga akan menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Wita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparan materinya Ibu Dwi Buningsari Sari. Selanjutnya yang terakhir ada pemaparan materi dari Ibu Haryani dari program studi keperawatan. Apakah Ibu Haryani sudah berada di Zoom? Mohon maaf Bu Wita, saat ini Bu Haryani masih belum bergabung. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi dulu begitu nih. Ya, terima kasih konfirmasinya Mbak Ais atas pemaparan dua materi tadi dari Ibu Dr. Deni dan Bu Nuning. Bisa saya ambil kesimpulan ya bahwa nanti kepada adik-adik semester 1 sekarang mungkin belum terlalu merasakan gitu ya bagaimana sih sebenarnya untuk IPE itu bisa kita jalankan masih ngawang gitu ya. Coba kalau kita bayangkan dengan adanya satu penyakit saja seperti diabetes. Nah, itu ketika kita menghadapi pasien diabetes, tentu saja dokter akan melakukan terapi ya, terapi non farmakologis dan baik dan juga non farmakologis misalnya juga ada dari keperawatan misalnya bagaimana cara merawat luka dan juga bagaimana menjaga hygiene sanitasi dari pasien diabetes tersebut. Lalu bagaimana ahli gizinya gitu ya, ahli gizinya memberikan asuhan gizi ya terkait dengan diet diabetes dan itu menjadi satu kolaborasi ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Deni dan Bu Nuning. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik dan selanjutnya mungkin juga akan dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori langsung oleh tim Korta 1 juga yaitu Ibu Emma Madianingrum, Eskep NS MKes PhD. Ibu Emma sampun hadir. Halo, Assalamualaikum. Udah hadir. Waalaikumsalam. Saya persilakan Bu Emma. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Deni, Bu Nuning atas kesediaannya dan memberikan pencerahan ya buat adik-adik. Oke, Mbak Ais minta tolong untuk ditampilkan beberapa pertanyaan yang nanti dapat dijawab oleh narasumber kita dari masing-masing prodi. Ini mohon maaf nih Bu Haryani belum bisa bergabung, mungkin masih dalam perjalanan. Oke. Mungkin yang pertama dulu, ini terkait dengan pertanyaan interprofessional collaboration. Ini sangat menarik sekali. Ini pertanyaan dari Mbak Elaina Fredisia dari program gizi ini. Mbak Elaina hadir? Ada enggak nih? Oke, mungkin Mbak bisa menyampaikan sendiri. Silakan Mbak. Ke siapa? Ke Dr. Denis atau Bu Nuning? Monggo silakan.
Makasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan apa yang harus kita lakukan apabila saat melakukan kolaborasi dengan 3 prodi tersebut ada perbedaan pendapat. Apa yang harus kita lakukan agar perbedaan tersebut dapat terselesaikan dan tidak menghalangi proses pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Mbak Elaina. Nah, ini pertanyaannya sepertinya untuk Dr. Denny dan Bu Nuning ya, karena tentang kolaborasi. Monggo Dr. Denny dulu, monggo Dr. Denny. Mau Oke, pendapatnya. baik. Sebentar ya, Bu Nuning. Ya, moga-moga. Ya, kalau ini kan perbedaan pendapat itu memang harus selalu ada, ya. Karena berbeda itu indah gitu ya. Karena kita berangkat dari keilmuan yang berbeda, kita berangkat dari kondisi latar belakang budaya mungkin yang berbeda, cara berpikir yang berbeda ya. Jadi perbedaan itu pasti ada, hanya yang dibutuhkan dan memang diasah di dalam CFH-CIP ini salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, bagaimana kita berkomunikasi untuk memecahkan masalah tadi. Nah, intinya dari berkomunikasi dalam interprofesional kolaborasi ini adalah saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tidak kemudian misalnya teman-teman yang dari gizi akan memberikan, oh saya yang lebih tahu terapinya misalnya. Ya. Nah, karena ranah terapi, ranah tata laksana, manajemen farmakologis itu ada pada teman-teman dokter. Ya, jadi tanggung jawabnya masing-masing, perannya bisa dipahami. Ya, ini apa yang disampaikan hari ini sebetulnya kan menyadarkan masing-masing peran dan tanggung jawab. Duduknya di sebelah mana sih, gitu. Jadi tidak saling melangkai peran dan tanggung jawab dan kemudian memahami itu adalah tugas dan tanggung jawab dari teman yang lain. Ya. Jadi komunikasi dan kemudian kembalikan kepada tujuan awalnya adalah untuk membantu pasien. Mungkin Oke. itu, Bu Ya. Emma. Matur Dr. Denny. Dr. Denny, sebenarnya pertanyaan nomor 1 ini ada kaitannya dengan nomor 2 dan nomor 3, nggih? Ya, Ya, ini betul. kan how can good Sudah interprofessional terjawab collaboration? semua berarti ya. Ya, how can the medical team work together? Oke, monggo Bu Nuning lanjut. Ya, sebetulnya sudah lengkap tadi ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Denny, tapi saya hanya menambahkan sedikit. Jadi memang teman-teman semua mungkin sudah melaksanakan juga team building ya, itu juga salah satunya untuk bisa saling menyadari begitu ya, bagaimana kita ada rasa memahami satu sama lain gitu ya. Jadi menyadari ada peran profesi ya, masing-masing itu berbeda gitu ya, ada perbedaan peran antar profesi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, ada dikomunikasikan dengan baik begitu ya, tentunya punya juga ya bagaimana mekanisme efektif kalau ada konflik yang muncul, bagaimana solusinya begitu ya. Jadi ini juga bisa kita kenali dari bagaimana kontribusi personal semua anggota itu berbeda-beda, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Denny begitu ya. Jadi ada kepercayaan satu sama lain, kepedulian dan juga tentunya kolaborasi yang betul-betul erat sehingga bisa meningkatkan juga kualitas pelayanan kita kepada klien kita tadi itu. Demikian mungkin terima kasih. Ya, makasih Bu Nuning. Tadi ada komunikasi, kepercayaan terhadap masing-masing tim itu juga menjadi kunci juga ya dalam kerjasama. Ini tadi pertanyaannya sudah ya Mbak Yunita Kusmawardani dan Mbak Voleta Aramita Wardia. Jadi sudah mencakup 3 pertanyaan ini. Ini menjadi pertanyaan buat adik-adik ini, ada yang tepat ini. Between the profession, it is possible and it is permission to certain situation ya. Kapan sih meminta izin? Apakah ada sesuatu proses seperti itu ya? Kita mau melakukan ini, apakah ada komunikasi? Oh saya melakukan tugas saya ya, gitu. Monggo nanti Bu Nuning sama
Bu Deni memberikan gambaran kepada adik untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Mungkin Bu Nining dulu, monggo Bu Nining. Prosesnya seperti apa di real setting pelayanan kesehatan? Ya, terima kasih. Ini kelihatan juga Bu Haryani sudah join ini. Sudah. Oke, Bu Haryani, tes. Halo. Iya, Bu. Ya, oke. Mbak Ais nih, Bu Haryani dulu atau langsung kita tanya jawab aja, Mbak Ais? Atau tanya jawab aja langsung? Ya, mungkin tanya jawab Bu, jika nanti Oke. masih ada waktu untuk iya. highlight materi. Iya, oke. Ini untuk Bu Haryani, mohon maaf kita lanjutkan langsung ke diskusi dulu, ya. Iya, Eh, iya. Ya, untuk sementara nih mohon jawaban dari Bu Nuning dulu. Monggo Bu Nuning, nanti Bu Deni baru Bu Haryani, karena Bu Haryani baru masuk biar melihat situasi dulu. Monggo Bu Nuning. Ya, jadi memang kita kalau misalnya ada suatu situasi tertentu ya yang misalkan perlu ada ini ya, mungkin adik-adik ini perlu ada contoh realnya begitu ya. Misalnya misalnya terkait dengan mungkin tadi sudah disampaikan sedikit kalau yang dari contoh dari Mbak Riani tadi ya, misalnya ada pasien yang diabetes begitu ya, kita bagaimana saling mengisi peran satu sama lain itu begitu ya. Jadi di sini tentunya kalau dari prodi kedokteran itu melihat dari sisi terapi dari medisnya tersebut ya. Kalau dari keperawatan mungkin bagaimana manajemen dari keperawatannya. Kemudian kalau dari gizi itu bagaimana kita memberikan edukasi terkait dari makanan yang diberikan kepada situasi pasien diabetes mellitus tersebut, tentunya berdasarkan kondisi pasien tersebut, karena berbeda-beda ya walaupun sama-sama misalnya penyakitnya diabetes itu. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Dr. Deni dan Bu Haryani, dipersilakan. Monggo Dr. Deni. Iya, ini maksudnya izin antar profesi gitu kah, Ya, Bu Emma mungkin. ya? Ya mungkin Ya. atau Mbak Gedis mau menyampaikan kan ada mungkin dalam gambaran saya, bayangan saya itu kalau dalam situasi tertentu ada pasien A, dia membutuhkan ada dokternya nih, tapi dari perawatnya sepertinya perlu tindakan ini ya, dari gizinya ada tindakan ini ya. Mungkin mungkin gambaran saya itu Dokter Deni. Jadi Ya. bagaimana sih komunikasinya, monggo. Jadi kalau dalam yang jelas tadi tetap kembali ke memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Ketika semua orang tahu peran dan tanggung jawabnya, maka yang lain kan pasti memahami bahwa itu tanggung jawabnya dia, perannya dia. Jadi mestinya tidak perlu saling meminta izin ya. Tetapi sebelumnya kan sudah ada diskusi bahwa ini adalah tanggung jawab saya, yang itu tanggung jawab Anda, yang ini tanggung jawabnya si dia. Sehingga masing-masing akan mengerjakan sendiri-sendiri. Dan tidak akan berebut di situ, tidak akan kemudian saling melangkai tanggung jawab masing-masing. Nah, kecuali mungkin pada saat kondisi darurat ya. Kondisi darurat, nah ini kan tetap supaya semua terjaga, semua bisa dikerjakan dengan baik, mungkin bukan meminta izin, tetapi akan memberitahu saya kerjakan CPR. Anda yang lain saya kerjakan apa? Saya kerjakan apa sehingga kolaborasi di dalam tim itu menjadi berjalan dengan baik ya. Tetapi kalau kemudian harus saling meminta izin, apalagi kondisi darurat, ya nanti nggak akan jalan deh. Itu sudah mungkin tidak meminta izin atau malah menyuruh temannya yang lain yang dia diam saja. Nah, itu juga bukan kolaborasi yang baik sepertinya begitu, Bu Emma. Masih mute, Bu. Matur nuwun Dokter Deni. Ya, monggo Bu Haryani kalau ingin menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya Mbak Gendis ya. Ini saya mohon maaf ya, mungkin saya salah melihat jadwal. Saya pikir jam 8. Jadi saya memutuskan tadi online di kampus aja lah. Mohon maaf.
Jadi pertanyaan Mbak Gendis ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi mungkin kayak saya membayangkan ini mungkin dalam situasi emergensi ya. Apakah boleh masing-masing apa namanya kemudian misalnya perawat berperan sebagai dokter gitu ya, atau gizi berperan sebagai dokter gitu ya. Mungkin saya membayangkan seperti itu ya kayaknya ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit kita mengenal apa yang namanya code blue ya. Nah, jadi semuanya itu memang sudah dipersiapkan dari awal gitu ya, antisipasinya. Jika terjadi suatu kegawat daruratan itu sudah ada timnya gitu ya. Jadi tidak tidak kayak misalnya dadakan ya, tiba-tiba ini ada bencana, ayo siapa ya yang mau memutuskan apa tiba-tiba misalnya nggak ada dokternya, boleh nggak ya perawat kemudian prescribe medicine gitu ya. Boleh atau enggak seperti itu. Jadi tetap ada perannya masing-masing dan di tatanan klinis kan kita mengenal code blue ya. Jadi dalam suatu situasi emergency itu pasti sudah ada timnya gitu yang memang sudah dipersiapkan siapa saja yang bertugas pada hari itu, tim code blue-nya itu siapa saja, ada dokter, ada perawat ya, ada profesi lain, kemudian juga ada SOP-nya sehingga tidak kayak dadakan gitu ya. Jadi sudah ada sistem yang memang disiapkan untuk antisipasi kondisi-kondisi yang emergency seperti itu. Dan tentunya dalam menjalankan code blue itu ya tentunya ada tadi sistem komunikasi itu. Tetap menjalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Mungkin itu Bu Emma tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Jadi tadi sesuai dengan peran masing-masing, diharapkan tenaga profesional itu sudah mengetahui kapan tugasnya melakukan tugasnya ya. Jadi minta izin itu ada mungkin tapi biasanya sudah terpenuhi dalam tugas tadi. Oke, kita bisa lanjut. Makasih Mbak Gendis. Ternyata Mbak Gendis ini dari mahasiswa pendidikan dokter reguler. Bisa dilanjutkan lagi Mbak Ais untuk slide berikutnya. Oke. Ini dari tahun ke tahun gitu, Dr. Denny. Ini pertanyaan the future doctor itu selalu keluar. Saya sampai ingat tahun kemarin juga pertanyaan ini muncul nih. Berarti harapan mahasiswa ini tinggi juga nih. Monggo Dr. Denny untuk memberikan jawaban kepada Mas Erlangga. How will the role doctor in the future as manager who will help patient adapt to their illness? Mas Erlangga mana ya? Mas Erlangga ya? Sebentar, nggak suara saya. Halo, tes. Oke. Mau disampaikan langsung ke Dr. Denny, Mas Erlangga? Oke, monggo Dr. Denny menjawab untuk Oke. pertanyaan ini. Maksud pertanyaannya apa ya? Ini in the future as manager who will help patient adapt their illness. Ya, Ya, kalau manajer involve interprofessional ya. cooperation, ya pasti dong. Kalau sebagai manajer kan dia pasti akan melibatkan banyak orang. Ya, jadi kalau sebagai dokter sebagai manajer, artinya dia akan mampu mengatur dan menyelenggarakan koordinasi dalam tim tadi, bagaimana tim ini bisa bekerja sama dengan baik untuk mendampingi dan kemudian mengatasi kegawatan atau penyakit yang diderita oleh pasien. Ya. Jadi maksudnya dokter di masa depan itu ya tidak besok, tapi sejak mulai sekarang ini sudah dokter sudah harus mulai belajar untuk menjadi manajer. Jadi kalau mungkin dibawa tadi yang saya sampaikan di awal tadi saat highlight, zaman dulu dokter itu ya penyembuh, dokter itu ya sendirian, dia nggak ada yang lain. Tapi sebetulnya kan nggak mungkin dokter akan bisa mengatasi penyakit pasien sendirian. Tadi contoh yang dicontohkan adalah diabetes tadi yang Bu Emma, Bu Nuning tadi contohkan. Tapi sebetulnya kan banyak sekali penyakit-penyakit yang memang harus ditangani oleh dokter dalam satu tim yang dia tidak akan mungkin bisa menyembuhkan pasien sendirian. Karena pasien tidak bisa hanya sembuh terus dikasih obat
sakit kepala terus dia sembuh penyakitnya, kan enggak. Kita mesti mencari apa penyebabnya dan kemudian kita akan memperbaiki apakah itu perilaku hidup sehatnya, kemudian juga akan memperbaiki kondisi sehari-harinya ya. Jadi itu tetap harus dalam bentuk tim kolaborasi tim. Begitu mungkin Bu Emma. Matur nuwun, Dr. Denny. Cukup jelas Mbak Erlangga? Jelas jawaban dari Dr. Denny? Oke, terima kasih ya. Ini udah memikirkan the future doctor as manager. Ya, ini cita-cita ya. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Mas Tri Anggoro dari Prodi Dokter Reguler. Mas Tri Anggoro ada? Oke, ini langsung nih. Mas Tri Anggoro, monggo langsung disampaikan, boleh, silakan. Ya dok, izin bertanya, bagaimana jika pasien yang kita rawat itu merasa terganggu saat kita membantu mereka beradaptasi dengan kondisi penyakitnya? Terima kasih dok. Oke, jadi Misalnya apa? Terganggu itu seperti apa? Mungkin mereka tidak nyaman ketika kita mengurusi masalah pribadi mereka, seperti menyarankan mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak suka dok. Nah, itu keterampilan seorang dokter sebagai komunikator dan advokat kesehatan, ya kan? Jadi itu Anda pelajari juga ketika mau jadi dokter, bagaimana Anda mengedukasi pasien, bagaimana Anda menyampaikan kepada pasien tentang penyakitnya, kemudian penyebabnya, kemudian tata laksana apa yang harus diberikan, tata laksana farmakologis misalnya, harus minum obat, harus dioperasi, ya. Atau non farmakologis harus memperbaiki gaya hidupnya, dia harus memperbaiki pola makan dan kemudian nanti dirujuk kepada ahli gizi. Tadi apabila ada gangguan misalnya karena luka DM-nya, dia harus dirujuk kepada Bapak Ibu perawat untuk selalu merawat luka DM supaya tidak kemudian menjadi busuk dan harus dipotong misalnya. Atau dia harus rajin berolahraga, ya kan? Atau dia harus mengurangi gaya hidup yang lain, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, ya kan? Melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Nah, itu ada ilmunya yang harus kita pelajari. Ya, jadi sebetulnya itu bukan melanggar privasi, tetapi itu adalah salah satu tugas dokter untuk memberikan edukasi kepada pasien untuk mencegah komplikasi, untuk mencegah berulangnya penyakit, untuk mencegah berkembang biaknya atau menyebarnya satu penyakit seperti zaman COVID kemarin, ketika kita harus mengedukasi orang memakai masker, gitu, ya kan? Nggak gampang juga, yang sudah pakai make up, sudah beli lipstik mahal-mahal, ditutupi pakai masker gitu kan, maksudnya itu juga kan nggak gampang juga, eman-eman sudah beli lipstik mahal, sudah make upan, ditutup masker gitu. Nah, banyak yang nggak mau juga. Nah, itu kan bagaimana upaya kita kemudian untuk mengedukasi. Mungkin begitukah maksudnya? jelas Ya, Mas iya dok. Oke. Ya, matur nuwun Dr. Denny ya. Jadi kemampuan komunikasi dan advokasi penekannya dari sini ya, dengan menjelaskan tujuan dan prosedur ini akan memudahkan pasien untuk merasa bahwa ini penting bagi saya. Jadi privasinya tidak terganggu. Oke, matur nuwun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Ais. Ya, jadi nih. Ini dari Mbak Inkania Ngoluna Habeahan. Panggilannya Mbak Inkania nih. Halo Mbak Inkania. Dokter, ya, Bu Nuning siap ya untuk menjawab pertanyaan dari adik Inkania ini. What Ya. challenge? Oke, monggo Bu Nuning. Ya, terima kasih De Inkania ya, pertanyaannya
visioner gitu ya. Ya, jadi di sini mungkin terkait dengan bagaimana tantangan ya yang dihadapi oleh ini ya calon profesional di bidang gizi ya dalam melakukan kolaborasi dengan dokter, perawat maupun profesional tenaga kesehatan lain gitu ya. Jadi kita memang sebagai seorang profesional ya di bidang gizi itu harus selalu meningkatkan kapasitas pribadi secara berkelanjutan ya di bidang personal nutrition. Ada sekarang ini semakin dinamis begitu ya ilmu gizi yang ada dan nutrigenomik, kemudian bagaimana implementasi asuhan gizi berkualitas dan integrasi, ada inovasi ya pelayanan gizi melalui berbagai hasil-hasil penelitian begitu ya. Jadi kita harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang sangat cepat berubah gitu ya. Mungkin tantangan kalau misalnya kita merasa rendah diri itu karena kita kurang mempunyai kapasitas gitu. Itulah yang menjadi tantangan kita harus selalu meningkatkan kapasitas pribadi kita ya. Jadi ada kompetensi profesional ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap ya dengan bagaimana mempraktikannya itu. Dan sekarang ini ada istilahnya kompetensi digitalisasi, bagaimana literasi data teknologi dan juga selain yang kompetensi di bidang interprofessional education ini begitu. Nih ternyata Mbak Inkan ini ada 2 pertanyaan nih tadi ya. Pertama tantangannya adalah meningkatkan kapasitas dari dietitian itu ya. Ini bagaimana kolaborasinya untuk memberikan intervensi yang tepat pada penyakit tertentu misalnya chronic condition dengan TPE framework ini. Monggo Bu Nuning. Oh ya, jadi di sini memang pada saat kita melakukan ini ya, bagaimana melakukan intervensi asuhan pada pasien yang mengalami chronic disease tertentu begitu ya, tentunya ada pertemuan yang dilakukan antar profesi begitu ya untuk memberikan saling ada sharing kolaborasinya itu antar keilmuan gitu ya. Misalnya sebetulnya penyebab dari chronic disease-nya pasien itu apa begitu perlu ditelusuri sehingga kita sebagai yang berperan di bidang gizi itu secara proper begitu ya, kita bisa memastikan intervensi gizi yang sesuai untuk pasien tersebut yang tentunya berdasarkan penyebabnya itu tadi begitu ya. Misalnya tadi penyebab dari chronic disease-nya itu terkait dengan pola dari historinya itu dietary history begitu ya, pola makan yang kurang sesuai begitu ya, yang banyak mengandung makanan yang mengandung ini ya hal-hal yang kurang sehat dan bukan gizi seimbang gitu ya. Tentunya itu perlu kita berikan edukasi juga sehingga menjadi dipraktikkan oleh pasien tersebut yang sesuai dengan kondisinya tentunya begitu ya. Jadi kita juga perlu mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dalam melakukan tata laksana kepada pasien tersebut. Kira-kira demikian. Terima kasih Bu Nuning ya. Pertama tadi penyebabnya itu apa sih ya gitu, faktor penyebabnya, kemudian dalam penanganannya seandainya penyebabnya ini dapat dikomunikasikan dengan tim kesehatan lain gitu ya Mbak Inkania ya. Jadi memang sebenarnya dari dari perjalanan awal sampai akhir itu perlu dicari penyebabnya, baru nanti komunikasi dengan tenaga kesehatan dibutuhkan itu apa saja. Ya, terima kasih Mbak Inkania. Kita lanjut seperti ini di kolom chat ada pertanyaan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini pertanyaan dari Mbak Safina Nesa Anasya.
Bagaimana contoh implementasi peran dan tanggung jawab mahasiswa masing-masing program studi dalam membina keluarga mitra? Contohnya pada mahasiswa keperawatan yang diajarkan untuk berfokus pada respon klien. Apakah pada CFHC kami juga mengimplementasikan hal tersebut? Dan mahasiswa keperawatan yang menjadi penanggung jawab dalam komunikasi terkait perkembangan kesehatan keluarga mitra kemudian didiskusikan pada kelompok. Ini pertanyaan dari Mbak Safina. Mbak Safina ada? Mungkin Bu Haryani bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Safina ini. Baik, terima kasih Bu Emma. Terima kasih Mbak Safina ya atas pertanyaannya ya. Jadi betul sekali ya bahwa maksudnya kalau kita di keperawatan kan kita mengkajinya itu berdasarkan respon klien ya. Dalam hal ini bisa pasien, bisa keluarga ya, respon terhadap misalnya treatment yang diberikan, gimana, ada keluhan enggak, ada efek samping atau tidak gitu ya. Sehingga memang betul sekali apa yang diajarkan di Skislab ya pada semester 1 ini kan kita belajar Skislabnya adalah komunikasi terapeutik ya. Betul sekali nanti bisa diimplementasikan pada konteks FHC IPE seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan apakah masa keperawatannya menjadi penanggung jawab dalam komunikasi? Ya tidak juga ya. Jadi kalau dalam tim ya satu kelompok CFHC nanti kan tentunya disepakati ya, berdiskusi bersama ya, siapa yang akan masing-masing kan sudah dalam kelompok itu tentunya sudah berbagi peran ya, berbagi tugas ya, siapa bertanggung jawab apa, siapa bertanggung jawab apa. Jadi saya kira tidak hanya sebagai penanggung jawab yang utama ya, tapi dari dalam kelompok tersebut sudah membagi peran masing-masing dan punya tanggung jawab masing-masing. Mungkin itu Bu Emma dari saya. Ya. Karena semuanya harus bisa berkomunikasi kepada keluarga mitra ya, tidak hanya yang dari masa IKA aja. Iya, oke, terima kasih ya. Makanya dari awal mahasiswa ketiga prodi ini dibekali dengan komunikasi ya, kemampuan komunikasi terapeutik untuk pasien. Kita bisa lanjutkan ini di slide juga, slide-nya turun boleh Mbak? Sambil ini ada sebentar ya Mas, ada dari dokter, tapi kita ke slide dulu sebentar. Ini ada pertanyaan terkait dengan kita kelompokkan subtopik patient-centered care. How should health worker handle situation where a patient refuse treatment and the recommended or alternative treatment despite the risk the patient health condition may deteriorate without treatment? Ini dari Kak Lila Shiva Shaukya dan Stephen Hidayat Purnama dari Prodi Pendidikan Dokter Reguler. Oke, kita monggo Dokter Deni dulu nih. Bagaimana tenaga kesehatan itu menghandle masalah jika pasien itu menolak. Ya. Pasien tadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya Bu Emma, bahwa tugas ini kan masih bagian dari tugasnya dokter, peran dan tanggung jawabnya dokter sebagai advokat kesehatan dan pemberi edukasi. Tugasnya adalah memberikan edukasi, menyampaikan apa dan mengapa harus diberikan treatment tersebut, berapa lama, bagaimana prosesnya, kira-kira apa hasilnya, itu kan tetap harus disampaikan. Nah, ketika kemudian pasien menolak, ya kan karena kita sudah bertugas untuk memberitahu keuntungan, kerugian, bahwa kemudian dampaknya ketika tidak diberikan terapi misalnya, ke rekomendasi apa yang diberikan, ya sudah sampai di situ. Kita nggak boleh dong maksa kepada pasien, pokoknya harus minum ini, pokoknya harus dilakukan ini, kan nggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah memberikan rekomendasi, memberikan edukasi, merujuk ya. Nah, kalau kemudian pasien misalnya lebih memilih kepada pengobat alternatif atau yang lain, ya itu merupakan hak dan tanggung jawab pribadi dari si pasien tadi. Mungkin begitu Bu. Ini mau menambahkan tentang ini biasanya memang
juga sering banyak berinteraksi dengan pasien. Mungkin Bu Aryani akan menambahkan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Kaila. Ya, jadi kita mengenal evidence based practice ya. Yang mungkin saya yakin semua profesi akan mempelajari itu. Kan menggabungkan ada bukti eksternal gitu ya, penelitian-penelitian yang memang sudah terbukti efektif, tapi kemudian ketika akan diimplementasikan di setting klinis harus diinikan dengan situasi ya yang ada di klinis itu bukti internal plus patient preference ya. Value sama patient preference itu harus dihargai gitu ya. Ketika tadi sudah disampaikan oleh Dr. Denny sudah petugas kesehatan sudah menyampaikan bahwa ini loh benefitnya treatment ini. Walaupun treatment ini jangan diartikan bukan hanya obat ya, tapi juga misalnya dalam perawatan, misalnya perawatan luka misalnya dengan modern dressing gitu ya. Ternyata pasien menolak itu gitu ya. Setelah dijelaskan tentunya ini benefitnya seperti ini. Kalau tidak menggunakan ini risikonya seperti ini. Tapi kemudian pasien itu ataupun keluarganya menolak ya kita tidak boleh memaksa. Plus mestinya bukti penolakan itu harus dituangkan dalam sebuah informed consent ya, karena setiap tindakan pasti akan dimintai informed consent ya. Setelah dijelaskan kalau pasien menolak atau pasien setuju itu juga harus menandatangani sebuah informed consent ya, consent bahwa saya menolak, consent bahwa saya bersedia. Seperti itu mungkin tambahannya Bu Emma. Ya, matur nuwun. Mungkin Bu Nuni akan menambahkan terkait dengan treatment, pasti juga terkait permasalahan ini terkait dengan monggo Bu Sepertinya Nuni. sudah lengkap semuanya, sudah cukup. Oke. Matur nuwun. Ya, bisa kita mahasiswa Bartolomeus Satria Bima dari mahasiswa pendidikan dokter reguler. The final decision in treating patient must involve the patient in the context of patient-centered care. What is the solution to the case of patients who unconscious or unable to collaborate and no family guardian inspiration? Can the doctor take immediate action? What is the legal basis? Monggo, Dokter Denny dulu. Ya, kalau ini kondisi emergency, kondisi darurat, ya pasti wajib sebagai tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama. Tidak perlu minta tanda tangan inform consent dulu kalau nunggu keluarganya datang, nunggu ada yang mau menandatangani, ya pasti akan terlewat misalnya golden period yang harus dikejar. Jadi kalau kondisi emergency ya dokter boleh membuat tindakan emergency di situ. Kalau ditanya legal basisnya boleh dipelajari di Undang-Undang Kesehatan. Itu ada ya kapan seorang tenaga kesehatan boleh melakukan tindakan emergency. Tetapi kalau itu masih bisa menunggu, maka tadi yang Bu Yani sampaikan harus ada informed consent, harus ada persetujuan dari keluarga dan dari pasien, itu memang sebaiknya pakai informed consent. Tapi kalau itu kejadian di jalan misalnya ada darurat ya mestinya kita sebagai tenaga kesehatan yang bertugas ataupun ada di tempat ya mesti harus segera melakukan tindakan. Begitu mungkin Bu Emi. Matur nuwun, Dokter Denny. Bu Nuni, Bu Yani akan ada tambahan? Ya, saya kira sepakat ya. Ini memang biasanya terjadi misalnya pada kasus kecelakaan misalnya ya, yang kemudian ternyata ada perdarahan harus segera dilakukan tindakan ya. Tentunya life saving itu menjadi yang prioritas ya. Sambil nanti tentunya ketika melakukan tindakan itu juga dicatatkan ya. Maksudnya supaya nantinya kalau tiba-tiba dilalah misalnya pasiennya kok meninggal gitu ya setelah dilakukan treatment ya, itu sudah ada bukti kronologisnya itu selalu nanti dicatatkan gitu ya, dan segera setelah mungkin pasiennya kondisinya sudah stabil ya kemudian harus dicari siapa yang keluarganya gitu ya untuk kemudian memberikan concern seperti itu Bu Emma. Matur nuwun, berarti tambahannya memang kalau seandainya emergensi tindakan itu perlu disegerakan dengan terkait dengan tambahan dokumentasinya ya. Oke, matur nuwun, sudah lengkap. Bu Nuni, Sudah tambahan? lengkap.
Oke. sudah lengkap. Ya, bisa kita ke pertanyaan di chat. Ini ada pertanyaan dari, oke, eh, Mas Bartolomius lagi. Ini terkait dengan apabila seorang ahli gizi merekomendasikan makanan selama jangka waktu tertentu dan makanan tersebut responnya bertabrakan dengan obat yang diberikan dokter. Misalnya pasien mengkonsumsi obat herbal yang menurunkan tekanan darah seperti bawang putih, timun biji, dan bla 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 bla. Terjadi respon hipotensi yang lebih dari yang diharapkan. Solusi atas permasalahan bagaimana ya, Dok? Apakah berkomunikasi dengan dokter atau langsung ke pasien? Jadi ini sebenarnya mahasiswa ini mengangkat fenomena yang di masyarakat ya. Kadang ahli gizi merekomendasikan sesuatu, kadang bertabrakan dengan apa namanya intervensi direkomendasikan oleh medis. Monggo Dokter Denny memberi Bu tanggapan ini. Nuning bukan, saya ya. Ini Bu Nuning sama Bu ini sama Dokter Denny. Iya. Ya, kalau ketika dokter memberikan satu treatment, satu manajemen, mestinya dia kan harus menjelaskan lengkap ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Jadi ketika misalnya memberikan pengobatan hipertensi tadi, mestinya dia akan obat ini diminum sebelum atau setelah makan, kapan, pagi, siang, sore, tidak boleh diminum bersama dengan apa bahan-bahan lain yang mungkin akan mempengaruhi tekanan darah ya, atau kan biasanya juga obat ini ada half life-nya, ada masa ada di dalam tubuh, kemudian dia akan berkurang pada jam kesekian efeknya akan menurun misalnya. Nah, ketika itu kemudian si dokter harus menjelaskan, misalnya mau mengkonsumsi obat alternatif, bukan obat ya, bahan herbal alternatif untuk menurunkan tekanan darah, ya minumlah sekian jam setelah minum obat tadi begitu. Jadi ketika menjelaskan apa yang diberikan si dokter ini juga sudah harus memberikan berbagai efek yang kemungkinan terjadi dan ada interaksi apa treatment yang dia berikan dengan obat-obat atau bahan-bahan aktif lain. Mungkin begitu ya. Tentuan, Dokter Denny. Bu Nuning, apakah ini juga banyak di masyarakat ya Bu Nuning? Monggo Bu Oh Nuning, ya, terkait dengan ya, pertanyaan ini. ya terima kasih. Jadi memang sebagai seorang ahli gizi ya, jadi tentunya pada saat merekomendasikan makanan tersebut kepada kliennya itu juga harus mengkomunikasikan ya apakah sudah ada obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter gitu ya. Jadi itu juga perlu dijelaskan juga kepada pasien ya terkait dengan berapa jam misalnya tadi dalam setelah meminum obat yang penurun tekanan darah itu ya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Denny gitu ya. Jadi itu memang perlunya komunikasi, jangan hanya seperti misalnya pakai kacamata kuda gitu ya. Yang penting ini eh, eh, saya sebagai ahli gizi memberi edukasi ini, tapi betul-betul harus secara eh, dilihat secara gambaran keseluruhannya pasien itu sebetulnya apa saja sih yang sudah dikonsumsi atau eh, diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya begitu ya. Jadi itu eh, intinya juga komunikasi juga begitu. Ya, demikian Ya, Bu Emma. matur nuwun Bu Nuning. Jadi masing-masing tenaga kesehatan itu seandainya menghandle pasien ada rekam medisnya. Jadi baik tenaga kesehatan tersebut akan melihat dulu ya gambaran mahasiswa. Jadi melihat dulu rekam medisnya itu apa saja. Jadi masing-masing profesi dapat memberikan tadi apakah sudah ada obat yang diberikan sehingga lebih tepat untuk memberikan perencanaan intervensi yang akan diberikan. Oke, matur nuwun Bu Nuning, Dr. Denny. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Masih ada kah? Oke. Ya, ini kita balik lagi ke sini dulu. Partner family.
Okay. How to have effective reciprocity in partner family is the learning mechanism of the three study program effective. Oke. Mungkin saya minta Bu Haryani dulu untuk memberikan apa namanya tanggapan terhadap pertanyaan Mas Zaki Ilham. Kalau belum clear dengan pertanyaannya, Mas Zaki Ilham mana ya? Halo, Bu Haryani bisa memberikan tanggapan atau cukup dengan pertanyaannya cukup jelas? Ya, ini maksudnya kan bagaimana supaya hubungan timbal balik dengan keluarga mitra itu efektif gitu ya. Ya, silakan ke Bu Haryani. Iya, ini Ya. ya baik ya. Ini aja harusnya saya bahas ya. Iya. Harus rajin yang menjawab ya mestinya ya. Kan mungkin sudah ada materi-materi terkait dengan komunikasi yang diberikan oleh tim CFHC ya, seperti itu. Jadi mungkin saya ini aja ya, berdasarkan selama ini menjadi DPL gitu ya. Nah, membina hubungan timbal balik tentunya ini supaya terjadi chemistry yang baik ya antara keluarga mitra dengan kelompok kan ya, seperti itu. Nah, belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya, kadang-kadang masih jadi ada yang pertama adalah satu tujuan ya, satu visi bahwa kalian membina keluarga mitra itu bukan semata-mata karena ini ada tugas nih dari CFHC gitu ya. Jadi ya udah saya ke keluarga mitra itu ya hanya kalau saya butuh misalnya ya apa pas lagi pengkajian sudah, kalau udah ya udah nggak pernah ada apa ya namanya kontak di luar yang yang dijadwalkan seperti itu. Karena untuk membina hubungan saling percaya ya semakin kontaknya frekuen ya sering itu akan apa ya terbina hubungan saling percaya yang lebih smooth gitu, yang lebih bagus. Jadi keluarga mitra tidak seolah-olah ini kayaknya saya cuma dijadikan ini deh apa bahan untuk menyelesaikan tugas-tugas CFHC gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Jadi memang harus satu ini ya satu pemahaman ya bahwa ini ada hubungan resiprokal ya. Kita kelompok itu dengan keluarga mitra memang tujuannya untuk membuat keluarga mitra menjadi lebih sehat lagi ya, kemudian keluarga mitra menganggap bahwa kehadiran kita itu penting. Nah, tadi juga caranya ya, tadi tidak hanya apa berinteraksi sebatas oh kalau tugasnya udah selesai ya sudah pengkajian cukup sekali gitu ya. Karena belajar dari yang sebelumnya kadang ya udah bahkan misalnya kalau mau datang ya apa tidak janjian dulu atau kesepakatan waktu itu apa lebih condong memaksakan waktunya si mahasiswa. Nah, itu yang seperti itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi tadi satu sepemahaman, satu tujuan, memang saling membutuhkan gitu ya. Dan kemudian komunikasinya tidak hanya tadi pada kalau udah selesai ya sudah gitu ya. Karena ini juga tipikal budaya juga ya. Apa kadang mungkin ada banyak basa-basinya tapi itu nggak apa-apa ya. Maksudnya untuk tadi dalam rangka membina hubungan saling percaya sehingga keluarga lebih nyaman dengan kelompok, kelompok juga ada kedekatan seperti itu sehingga sama-sama nanti bisa mencari solusi ya. Itu tidak hanya sebatas menyelesaikan penugasan yang di CFHC gitu. Mungkin itu Bu Emma. Ya, matur nuwun. Mungkin ada tambahan Dr. Denny, Bu Nuning? Ya, nggak ada sih, Bu. Sudah, Bu DPL sudah lengkap. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan yang ini yang juga penting, mungkin semoga aja terjawab dengan clear. If a partner family asks our team some prescription for medicine, will the partner family be giving medicine for free or will have up to be paid for the pharmacist? Ini penting, mungkin bisa di-clearkan di semester 1 ini. Monggo Bu Nuning, Bu Dr. Denny nih terkait dengan prescription for medicine. Ya seperti Bu Yani tadi ini mestinya yang ngasih penjelasan dari CFHC ya. Saya nggak ngerti programnya. Tapi yang Secara jelas, legalitas, monggo Dr. Denny. tapi yang jelas teman-teman prodi dokter di CFHC ini kan belum punya kewenangan untuk memberikan obat. Bahkan kewenangan untuk memberikan edukasi terkait penyakitnya kan penyakitnya pun kan belum
banyak karena yang dipelajari belum sampai di sana. Jadi teman-teman prodi dokter ini di semester 1 paling yang bisa diberikan adalah edukasi untuk perilaku hidup sehat ya. Untuk bagaimana obat apa yang bisa diberikan untuk satu penyakit, bagaimana efeknya, bagaimana cara minumnya itu pun belum akan bisa memberikan di semester 1 dan semester 2 ini. Sehingga lebih baik juga menyampaikan bahwa itu bukan kewenangan kami. Kami di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah mendampingi hidup sehat, mendampingi mungkin mengkonsultasikan atau merujuk ke pelayanan kesehatan begitu ya, tapi tidak memberikan obat, bahkan memberikan edukasi pada cara minum obat pun saya kira mungkin itu belum waktunya. Itu nih, Bu Emma. Ya, Mas Nuwun Dr. Denny. Ya, ini pesan dari Dr. Denny dan nanti akan kita akan juga di CFAT sebelum penerjunan gitu ya. Nanti takutnya apa namanya mahasiswa akhirnya membelikan karena tidak ada. Betul, Oke, jangan, ya, iya. Mungkin jangan. izin masuk Bu Emma. Monggo. Ini dari CFHC juga nanti kan saat kita penerjunan di semester 2 memang ini dari keluarga mitra itu semua nanti akan kami info bersama dengan mahasiswa didudukkan jadi satu dengan DPR dengan Korta kita berikan semacam edukasi sedikit gitu bahwa ini yang akan baru datang semester 1 ini belum memiliki kompetensi tersebut sehingga mohon untuk nanti ke keluarga mitra itu juga tidak memaksakan kehendaknya meminta resep dan lain sebagainya ngaten nggih kepada mahasiswa. Mungkin itu Bu Emma, jadi tidak perlu khawatir teman-teman semester 1 ya. Ya, Mas Nuwun Bu Diani atas tambahan informasinya. Oke, kita bisa lanjut di kolom chat seperti terakhir. Ada pertanyaan dari Uli Sudrajat. Apakah saat bertemu dengan keluarga mitra lebih baik menggunakan bahasa Jawa yang dimana lebih halus jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia? Dan bagaimana jika keluarga mitra lebih nyaman dengan orang yang berbahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia? Monggo nih, Bu Nuning dulu deh. Ya. Monggo Bu Nuning. Ya, Pak Nuwun, kebetulan saya juga bukan orang Jawa gitu ya. Ya, pas nih pertanyaannya Pas. kan. Ya, jadi walaupun saya sudah di sini lebih dari 20 tahun, tapi tetap saja tidak bisa ya menggunakan bahasa Jawa, walaupun kalau misalnya dengar itu agak paham gitu ya, tapi kalau menggunakan juga kurang bisa gitu ya. Ya, jadi memang kalau misalnya kita terjun ke masyarakat gitu ya, ini ya kalau misalkan kebetulan di anggota tim tersebut ada yang memang bisa berbahasa Jawa, ada baiknya kita pendekatan awal itu dengan yang berbahasa Jawa begitu supaya lebih menumbuhkan ada rasa kedekatan terlebih dahulu ya dengan mahasiswa maksudnya dengan masyarakat gitu ya. Ya, karena memang kita seperti yang sudah nanti teman-teman semuanya mungkin kalau di GISI itu ada belajar di mata kuliah sosiologi antropologi budaya makan. Salah satunya itu kita bagaimana caranya supaya bisa pendekatan ke masyarakat itu dari kita memahami dulu dari sosiologi antropologi budaya mereka begitu ya. Jadi mereka juga merasa kita ini bukan orang asing gitu ya untuk bisa membersamai mereka karena akan selama berapa tahun ke depan itu bersama-sama mendampingi keluarga mitra begitu. Tetapi kalaupun misalnya ternyata di antara anggota tim tersebut tidak ada misalnya ya yang bisa bahasa Jawa, itu di awal kita bisa menyampaikan terlebih dahulu ya kepada keluarga mitra tersebut bahwa misalnya kebetulan kami ini tidak ada yang dari warlock sekarang istilahnya generasi Z sekarang istilahnya namanya warlock bukan warlock gitu ya, sehingga mohon maaf apabila kedepannya kita tidak
menggunakan bahasa yang seperti selama ini sehari-hari di sini begitu ya. Saya yakin sebetulnya kalau di awal itu ada komunikasi terlebih dahulu ya, tentunya masyarakat juga tidak keberatan begitu ya, kalaupun itu ternyata di antara semua anggota itu tidak ada yang bisa berbahasa Jawa. Yang penting kita komunikasikan terlebih dahulu, ada saling memahami satu sama lain. Itu intinya. Bisa ditambahkan lagi mungkin oleh Dr. Deni dan juga Bu Haryani. Matur nuwun, Bu Nuning. Ini karena waktu juga. Ya. Jadi menyampaikan ya, seandainya tidak bisa pun menyampaikan apa keterbatasannya dan tadi mempelajari budaya lokal itu budaya setempat itu seperti apa, sehingga memberikan bekal buat mahasiswa ya. Kalau yang bisa bahasa Jawa, alhamdulillah ya dari tim tersebut. Oke, ini melanjut ke pertanyaan di chat. Ini dari Kaisha Putri Mardika. Saya ingin bertanya, Dok, dalam konteks revolusi industri 5.0 yang menekankan integrasi manusia dan teknologi, apakah ada risiko bahwa kolaborasi interprofesional berbasis teknologi seperti telemedicine justru mengurangi keterlibatan emosional dan etis antara dokter dan pasien? Terkait dengan kolaborasi dengan integrasi manusia dan teknologi. Mungkin Dr. Deni mohon tanggapannya dengan pertanyaan Pak Kaisha ini. Ya, ya kolaborasi dengan adanya teknologi itu mau tidak mau kan efek sampingnya tentu akan mengurangi sisi emosional kita ya, karena kita tidak harus dengan pasien kita pakai Zoom ini pun saya nggak bisa lihat yang nanya, nggak bisa lihat afeknya, bagaimana emosinya dia ketika bertanya, itu kan menjawabnya juga pasti akan berbeda ketika kita bertatap muka dan tidak ya. Namun berbagai hal sudah kemudian dikembangkan pula untuk menjembatani bagaimana kita kehilangan sisi melihat pasien secara utuh. Jadi masih terus dikembangkan walaupun mungkin tidak akan sesempurna kalau kita akan bertatap muka. Nah, namun kalau dari sisi etik itu tentunya pasti sudah diatasi lebih dahulu oleh berbagai aturan yang memayungi ya. Sehingga kalau dari sisi etik misalnya bagaimana kita memberikan terapi, bagaimana kita tetap saling berkomunikasi dengan pasien dengan baik, ini sudah ada payung etiknya untuk telehealth, telemedicine. Nah, tapi kalau kemudian ditanya dari sisi emosi, dari sisi psikologis itu, yaitu kekurangannya tatap muka jarak jauh memang begitu. Mungkin itu ya, Bu Emma ya. Pasti tidak bisa dipungkiri, pasti akan berkembang ke sana, tapi pasti akan ada proses pengembangan untuk bagaimana mengatasi tadi kekurangan-kekurangan tadi tetap akan dikembangkan ya, berproses gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Anissa Nuraini. Apakah ada perbedaan dari pasien center care dan pasien center approach? Mungkin ini pertanyaan buat semuanya ya. Mungkin saya lempar dulu ke Bu Haryani. Monggo Bu Haryani. Sebenarnya ini sama aja ya, pasien Ya. center care itu di mana perawatan pasien itu perawatan berpusat pada pasien kan ya. Jadi bukan lagi misalnya medical center care ya. Jadi semuanya berpusat pada pasien dengan menggunakan pendekatan pasien center. Sama itu. Jadi itu pendekatannya, tapi kemudian arahnya ke arah pasien center care. Sama kok itu. Sama, yang tujuannya sama filosofinya bahwa semua berpusat pada kebutuhan pasien. Seperti itu. Bu Haryani. Ada tambahan dari Bu Nuni sama Bu Dr. Deni? Betul, sudah sama itu. Sudah ya, cukup. ya. Oke, sama karena sebuah konsep ini. Terima kasih Dr. Deni, Bu Nuning, dan Bu Haryani atas waktu yang diberikan untuk membantu mahasiswa memberikan pencerahan. Sepertinya tahun ini pertanyaan lebih complicated dan memberi semangat untuk mahasiswa dari ketiga prodi.
Saya akhiri untuk sesi diskusi ini. Saya kembalikan kepada MC. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Tadi ada Bu Emma, Bu Wita, dan juga Bu Widya, serta para narasumber dari Dr. Denny, Bu Haryani, dan juga Bu Nuning yang sudah menjawab pertanyaan dan juga berdiskusi. Kepada seluruh mahasiswa, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa dan yang sudah dijanjikan oleh grup mahasiswa, akan ada reward untuk yang memberikan pertanyaan melalui web apps maupun yang bertanya di chat pada pagi hari ini. Bisa di-share screen, rekan-rekan? Jadi, CFHC IPE memberikan apresiasi ya adik-adik semua bagi yang sudah aktif memberikan pertanyaan dari semua prodi dan juga yang sudah kami rangkum seperti itu. Namun hadiah atau apresiasi ini untuk satu orang, walaupun semuanya juga sudah sangat luar biasa ya. Baik, kita klik. Oh ya, baik. Terima kasih Dr. Denny sudah hadir dan sudah memberikan materinya pada pagi hari ini. Bisa di-spin, Mbak Syifa? Oke, jadi penanya yang beruntung adalah Syifaul Hariroh ya dari prodinya nanti saya konfirmasi lagi dari prodi apa. Terima kasih kepada Syifaul Hariroh dan juga semua penanya yang sudah bertanya dan dimohon kedepannya bisa makin aktif dan juga mempertahankan keaktifannya baik itu di pembelajaran asinkron maupun sinkron. Dan kami umumkan juga kepada seluruh mahasiswa untuk mengerjakan post-test karena seperti yang Dr. Widya sampaikan bahwa pretest post-test itu nilainya cukup besar dalam penilaian, jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan. Dan untuk post-test ini juga kami harapkan tidak dikerjakan malam hari ya, karena nanti trafficnya akan cukup padat dan menyebabkan rentan terhadap error seperti itu. Dan setelah ini kita akan bertemu lagi pada tanggal 18 Oktober untuk kuliah pakar bersama ketiga pakar komunikasi dan juga interprofessional education. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan dimohon untuk bisa aktif di grup maupun informasi yang kami berikan melalui Instagram. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, tim Korta, dan juga tim Sekretariat CFHC IPE. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Semuanya, izin ref. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih.